Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Kita masuk kembali pelajaran sejarah dengan topik kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, apa yang melatar belakangi datangnya Belanda ke Indonesia? Pertama adalah tertutupnya perdagangan yang dilakukan oleh Belanda di Lisabon akibat meletusnya perang 80 tahun. Kemudian yang kedua, petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Linschoten. Cara Belanda untuk mengatasi persaingan dan memperlancar usaha. Pertama, mendirikan VOC. Kemudian tujuan VOC itu adalah menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol. Tindakan VOC ini adalah pertama, memonopoli perdagangan. Monopoli itu artinya menguasai. Jadi VOC itu adalah menguasai perdagangan di Indonesia, khususnya daerah Maluku. Kemudian yang kedua, ekstirpasi. Yang ketiga, plan Hongi, yaitu dengan menggunakan perahu kora-kora. Yang keempat, Verpiste Leveranti. Yang kelima, Pringerstelsel. Dan yang keenam, Kontingenten. Di mana VOC ini adalah merugikan rakyat Indonesia, sehingga banyak terjadi perlawanan-perlawanan di daerah untuk menentang VOC. Nah, ada beberapa faktor kemunduran VOC. Pertama adalah korupsi, yang kemudian kedua anggaran pegawai terlalu besar, ketiga biaya perang sangat besar, keempat persaingan dengan kongsi dagang lain, kelima besarnya utang VOC, 6 pemberian dividen pemegang saham, 7 berkembang paham liberalisme, dan ke-8 pendudukan Prancis terhadap negara Belanda. Nah, ini kita lihat adalah perahu kora-kora yang tadi sudah dijelaskan, di mana perahu ini adalah julukan bagi masyarakat Banda, yaitu Maluku Tengah. Pada mulanya perahu ini hanya digunakan dalam upacara adat setempat untuk menyambut tamu kehormatan yang datang dari luar Kepulauan Banda. Namun sejak bangsa Eropa datang ke pulau ini, fungsi kora-kora berubah menjadi kendaraan perang di lautan untuk melawan penjajah asing. Nah, kamu lihat nanti di sini, ya, nanti kamu buat bentuknya seperti ini dalam buku catatan kamu. Peta konsepnya pemerintah kolonial Hindia Belanda, ya, sampai nanti kemudian terjadi kemunduran dari VOC itu sendiri. Nah, inilah Raja Belanda, ya, zaman pada masa itu bernama Louis Bonaparte. Kemudian ini Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Nah, Gubernur Jenderal ini kemudian digantikan oleh Johnson. Nah, nanti tugas kamu menjawab pertanyaan yang Ibu buat dalam kotak ini. Pertama adalah jelaskan mengapa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johnson mengalami penurunan. Kedua, bagaimana penilaianmu tentang praktik korupsi yang dilakukan pegawai VOC dan bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia dewasa ini? Maksudnya dewasa ini pun Indonesia masih ada praktek-praktek korupsi. Nah, kamu jelaskan hubungannya praktek korupsi pada zaman VOC dengan yang terjadi di negara kita sekarang ini. Nah, lihat gambarnya. Kemudian masuklah pemerintahan Inggris ke Indonesia tahun 1811-1816. Nah, jadi ini adalah pemerintah dari Inggris yang bernama Raffles, Letnan Gubernur Jenderal bernama Raffles. Nah, kamu bisa lihat apa saja kebijakan Raffles. Nah, jadi di materi ini Ibu buat 2 topik. Pertama adalah kedatangan bangsa Belanda, kemudian yang kedua adalah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia.
Nah, baiklah, demikianlah tadi pembelajaran kita sejarah. Ingat, selamat belajar, yakin usaha sampai. Sekian dan terima kasih.